dan selamat pagi. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, dosen penguji, uji kinerja guru, PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Aprida Bunak, nomor induk mahasiswa 2515031B 540, bidang studi pendidikan matematika pada LPTK Universitas Al-Azhariyah Mandar yang akan melaksanakan praktek uji kinerja guru di SD Impres Batu Simpang. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, jadi sebelum kita melaksanakan proses pembelajaran, maka mari kita awali pembelajaran dengan berdoa agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Siap? Coba. Silakan maju ke depan. Ini. Mari kita berdoa bersama-sama mulai. Wajib nasional. Rindu, silakan maju ke depan. Silakan berdiri. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti
bilangan cacat. Ya. Kalau jumlah siswa di kelas ini ada 16 orang. Apakah termasuk bilangan cacat atau bukan? Termasuk bilangan cacat. Karena bilangan cacat itu adalah bilangan yang dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. dan karena 16 itu adalah bilangan bulat positif, tidak pecahan, tidak desimal, dan tidak negatif, maka termasuk dalam bilangan cacat. Misalnya lagi, jika kalian punya uang 7.500, lalu ditambah 2.500, maka hasilnya berapa? 10.000. Hasilnya termasuk bilangan cacat. Karena bilangan bulat positif. Ya, kita masuk ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini itu ada 3. Yang pertama, peserta didik itu mampu membaca, menulis, dan membandingkan bilangan cacat. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan nilai tempat dan nilai angka dari suatu bilangan cacat. Yang ketiga, peserta didik mampu memecahkan masalah kontekstual yang melibatkan bilangan cacat. Sudah paham? Sudah. Tepuk semangat. CCC, Mama, Ngangkangan, semangat. Oke, kita akan masuk ke pembelajaran. Ibu akan menyampaikan materinya. Materi hari ini tentang bilangan bilangan cacat. Bilangan cacat adalah bilangan yang tidak negatif, yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan cacat tidak memiliki bilangan negatif dan tidak berbentuk pecahan dan desimal. Kemudian yang kedua, nilai tempat dan nilai angka. Nilai tempat itu menunjukkan posisi atau angka dalam bilangan. Nilai angka adalah besar angka sesuai dengan posisinya. Kemudian ibu akan kasih contoh. Contoh 4.327. Kita akan menentukan angka 4. Angka 4 itu nilai angkanya berapa? Ribuan. Jadi dia 4.000. Kemudian
Misalnya 3125. Bagaimana cara penulisannya? 25 ya. Jadi begini cara penulisannya. Ya, ini lambang bilangannya, ini cara penulisannya. Kemudian kita masuk di mengurutkan bilangan.
Ya, bagus sekali. Jadi, kalau bilangan caca itu dimulai dari 0. Sedangkan bilangan asli itu dimulai dari angka 1. Siapa lagi? Saya. Ya, silahkan Wisya. Kalau negatif 5 apakah termasuk bilangan caca? Iya, negatif 5 itu tidak termasuk dalam bilangan Caca. karena bilangan caca tidak boleh negatif. Ayo, siapa lagi yang mau bertanya? Saya. Iya, silakan Farhan. Apakah bilangan 10.000 termasuk bilangan caca? Iya, benar sekali. Jadi, sebuah bilangan positif dan 0 itu adalah bilangan caca. Iya, ya sekarang Ibu akan membagikan LKPD kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ya, silakan kerjakan soal-soalnya. Bagaimana cara penulisannya dalam angka, dalam bentuk angka? Ya, ya silakan. Nomor 3 itu ada dua soal. Yang pertama A. Soal pertama yang nomor 3. Kemudian yang B. Nomor 3 itu dalam bentuk cerita. Jadi sebentar, kalau yang sudah, maka setiap kelompoknya itu akan menuliskan jawabannya di depan kelas, di papan tulis dan mempresentasikan hasilnya. Oke? Iya. Nomor A 2.835 lebih besar pada 3.543. Yang B 9.025. Apa dia? Lebih kecil daripada 9.250. Iya, lebih kecil dari 9.250. Yang C 6.432 sama dengan 6.432. Untuk bilangan terkecil lebih terbesar. 9.575. Kemudian 9.057. Kemudian 9.507. Kemudian 9.275. Nomor 3 6.382. Kemudian 6.328. Kemudian 6.283. Kemudian 6.228. Iya, benar. Iya, beri aplaus untuk kelompok 2. Silakan duduk. Kelompok 3. Ya, dengar ya penjelasannya. 3.478 ditambah 2.573
kalian sudah paham bahwa bilangan cacat itu digunakan untuk menghitung benda dan menyelesaikan masalah sehari-hari. Dan semua jawaban kalian itu penting. Kalau merasa senang, pertahankan semangatnya, pertahankan. Kalau masih bingung atau tidak paham, tidak apa-apa. Nanti kita belajar lagi bersama-sama. Yang terpenting kalian sudah berusaha dan semoga ilmu kita hari ini bermanfaat. Jadi, anak-anak, mari kita simpulkan bersama-sama apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kesimpulan hari ini, saya belajar bahwa bilangan cacat adalah bilangan yang dimulai dari 0. Iya, bagus sekali. Siapa lagi? Siapa lagi yang mau menyimpulkan? Ayo. Siapa lagi? Ayo, siapa? Siapa yang mau menyimpulkan? Ayo. Siapa? Kesimpulan hari ini, saya belajar bahwa bilangan cacat adalah bilangan yang dimulai dari 0, dapat dibaca, ditulis, banding, diurut, dan digunakan dalam operasi hitung. Iya, bagus sekali. Jadi, kesimpulan hari ini, bilangan cacat adalah bilangan yang dimulai dari 0 dan tidak pernah negatif. Bilangan cacat dapat digunakan untuk menghitung benda atau jumlah dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga sudah membaca, menulis, dan mengerjakan soal tentang bilangan cacat. Terima kasih anak-anakku sekalian karena sudah belajar dengan baik hari ini. Semoga ilmu hari ini bisa bermanfaat dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi sebelum pembelajaran terakhir, kita akan ice breaking. Ice breaking dulu ya. Tepuk